Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Syifa Yunisa dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan memaparkan mengenai penaklukan kota Mekah atau peristiwa Fatu Makkah. Sebelumnya, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian dari Fatu Makkah itu sendiri. Fatu Makkah merupakan salah satu peristiwa pembebasan kota Mekah. Fatu Makkah itu sendiri terjadi pada tahun 630 Hijriah atau yang lebih tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW dengan 10.000 pasukannya bergerak dari Madinah ke Mekah. Kemudian, mereka menguasai Mekah dengan tidak merusak kota Mekah dan tidak mengotori kota Mekah dengan pertumpahan darah. Lalu, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Adapun sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah adalah pembatalan perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Dan tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakr menyatakan diri kesetiaannya kepada kaum kafir Quraisy, dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakr dibantu kafir Quraisy untuk melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Dan peristiwa tersebut jelas-jelas telah menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakr. Tetapi, permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan. Ada 3 usulan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum kafir Quraisy. 3 usulan tersebut yaitu 1. Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr. 2. Orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. 3. Orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dan dari 3 usulan di atas, kaum kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan itu pun membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kaum kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah SAW menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dan dalam waktu yang singkat, Rasulullah mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Makkah. Rasulullah pun telah merahasiakan hal ini, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Hal itu tersebar ketika salah seorang muhajirin yang bernama Hatib bin Abi Baltah yang mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Makkah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama Sarah. Hatib merupakan seorang yang sangat setia kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, nalurinya berbicara dan merasa kasihan terhadap anak saudaranya di Makkah. Dan dia pun tidak mau melihat Mekah sebagai kota kelahiran Islam hancur di tangan umat Islam sendiri. Alasan tersebut membuat Rasulullah dan umat Islam memaafkan kesalahan dari Hatib bin Abi Baltah tersebut. Adapun tujuan dari Rasulullah mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kaum kafir Quraisy, tetapi antara lain untuk menakut-nakuti, memberi peringatan, dan memberi penjelasan kepada kaum kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lalu, Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 bagian, yakni utara, selatan, barat, dan timur. Selanjutnya, kita beranjak mengenai faktor-faktor keberhasilan dalam Fatu Makkah. Salah satu faktor keberhasilan Fatu Makkah adalah sikap simpatik pasukan Rasulullah dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan ini berjalan tanpa pertumpahan darah. Kemudian, dalam proses Fatu Makkah, Rasulullah melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan.
Kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syaraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kaum kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah, yaitu untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dan dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasul dan menyatakan diri masuk Islam. Seorang sahabatnya, Al-Abbas, berbisik kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka, Rasulullah pun ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Makkah melawan Rasulullah demi menghindari pertumpahan darah. Dengan demikian, maka Rasulullah mengumumkan 3 hal sebagai berikut. 1. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. 2. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. 3. Siapa yang memasuki masjid, maka dia aman. Dan siapa yang tinggal di rumahnya, menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Dengan memakai sorban berwarna hitam dan tanpa berpakaian ihram, Rasulullah melakukan tawaf dengan menaiki unta beliau. Ketika itu, beliau tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad karena yang bertawaf cukup banyak. Tetapi, beliau sekadar menunjukkannya dengan menggunakan tongkat beliau. Itu sebagai pengajaran kepada umatnya agar tidak berdesakan, apalagi bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad. Ketika itu, di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasulullah SAW menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat atau panah beliau, sehingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Pada saat yang bersamaan, beliau juga membaca Quran Surat Al-Isra ayat 81 yang artinya, "Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap."